Barcelona selalu melakukan serangannya ke pertahanan Sevilla melalui sisi samping, baik sayap kiri maupun sisi sebelah kanan. Yang mana itu membuat lini pertahanan lini tengahnya Sevilla menjadi kosong, itu membuat ruang untuk Barcelona melakukan serangan ke lini tengah. Ya, Barcelona menang besar 4-1 di kandang Sevilla dalam lanjutan La Liga. Sebelum lanjut video ini, gue tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan kalian untuk menekan tombol like dan subscribe, karena dari data yang gue dapat, banyak penonton progresi football ini yang belum menekan tombol subscribe-nya dan menekan tombol like-nya. Jadi ini sangat membantu ya teman-teman. Kalian menekan tombol subscribe ini membantu perkembangan channel progresi football. Langsung saja kita menganalisis taktik pertandingan Barcelona yang melawan Sevilla, yaitu yang mana pertandingan ini Barcelona menggunakan formasi 4-2-3-1 dan tim lawan menggunakan formasi 4-2-3-1 juga. Jadi akan kita ulas pada video kali ini pertandingan Barcelona yang menang besar atas Sevilla. Ya, di sini kita sudah masuk ke formasinya, yaitu ada formasi Barcelona menggunakan formasi 4-2-3-1 dan Sevilla menggunakan formasi 4-2-3-1 juga. Yang mana di sini Barcelona lebih mendominasi pertandingan sehingga Sevilla terpaksa menurunkan Vargas lebih ke belakang dan Luke Bacchio ditarik ke belakang. Ini pada babak pertama ini Niguez dan Romero selama babak pertama ini menjadi sejajar seperti ini. Nah, yang mana membuat De Jong lebih narik ke tengah dan Pedri narik ke tengah, lalu Araujo lebih naik lagi dan Inigo Martinez naik. Yang mana Yamal di sini mengisi sisi kanannya Lewandowski dan Konde lebih naik di sini dan Balde naik seperti ini. Nah, pada saat bola berada di Raphinha, Gavi mengisi ruang kosong untuk menarik ke belakang Gudel ini, pemain Sevilla. Lalu Raphinha menarik ruang lebih melebar ke sisi kiri dan Luke Bacchio lebih mundur lagi. Sanchez lebih mundur. Pertahanan Sevilla ini rapat di posisi kanannya Sevilla sehingga Pedri bisa masuk mengisi sisi tengah. Raphinha bisa mengoper ke Pedri lalu memberikan umpan jauh ke Yamal. Dan sehingga Lewandowski masuk di sini memberikan umpan ke Lewandowski dan bisa saja Lewandowski mencetak gol, atau di sini Pedri setelah dari ke sisi kiri sini Pedri lari ke belakang Lewandowski dan Lewandowski memberikan umpan dan Pedri melakukan shoot dan menjadi gol. Ini skenario pertama. Yang kita lihat di pertandingan ini, Barcelona selalu melakukan serangan dari sisi kanan. Gavi di sini mengisi ruang kanan dan Pedri ada di tengah di sini, Lewandowski seperti ini. Sekarang kita bahas tentang gol pertamanya dari Barcelona, yang mana dimulai dari sisi kanan. Raphinha menarik bola dari sisi sebelah kanannya Sevilla, lalu Balde masuk dari sini. Luke Bacchio terpaksa menjaga Gavi, lalu Raphinha mengoper ke Balde dan Raphinha lari mencari ruang kosong di sini. Lewandowski memancing para pemainnya Sevilla. Di sini sudah Lewandowski dijaga oleh Bade dan Gudeh. Lalu Raphinha mencari ruang kosong 1-1 melawan Salas. Di sini Yamal sebagai umpan tarik yang seolah-olah dioper ke Yamal, lalu bola ini dioper ke umpan jauh melalui Raphinha. Raphinha menyundul bolanya dan disambut oleh Lewandowski dan menjadi gol. Ini skema
gol pertamanya Barcelona. Dan sekarang kita akan membahas gol penyama kedudukannya Sevilla saat melawan Barcelona. Dengan formasi Barcelona seperti ini, hanya meninggalkan Araujo dan Konde di lini belakang. Sedangkan Inigo Martinez terlalu maju ke depan, sehingga Gude berhasil memberikan umpan panjang kepada Romero. Dan Araujo keteteran, yang dikira Araujo ini, Romero ini offset, dalam posisi offset. Lalu Romero menggiring bola, Araujo telat menutup dan Konde telat menutup, yang mana dikira akan mengoper kepada Niguez. Yang tidak kita sangka, Vargas maju dari sisi kiri dan Romero mengumpan kepada Vargas dan menjadi gol penyama kedudukan bagi Sevilla. Itu skema golnya, penyama kedudukannya Sevilla. Jadi kita bisa lihat ya teman-teman, dari serangan balik yang gol penyama kedudukan Sevilla ini, kelemahan dari taktiknya pelatih Barcelona ini, Hansi Flick ini, yaitu kalah dari serangan balik, yang mana hanya menyisakan 2 pemain di belakang, yaitu Araujo dan Konde. Jadi Barcelona ini keteteran ketika ada serangan balik yang mana Frenkie de Jong dan Pedri telat menutupnya. Lalu ada Inigo Martinez yang terlalu maju. Jadi back aslinya itu, Inigo Martinez, malah terlalu maju, tidak mendampingi Araujo. Sedangkan Konde itu sebenarnya itu juga telat dia. Jadi dia telat menutup Niguez, yang dia tidak mengira ada Vargas juga dari sisi kirinya, sehingga Romero itu bisa memberikan umpan kepada Vargas. Dan memasuki babak kedua, Barcelona memasukkan Fermin dengan mengganti dengan Gavi, yaitu yang mana perubahannya sangat signifikan ya. Setelah Fermin masuk di babak kedua, permainan Barcelona lebih hidup. Fermin itu lebih mencari ruang-ruang kosong yang tidak bisa dicari oleh Gavi. Sedangkan Gavi itu mencari ruang kosong hanya untuk mengoper, sedangkan Fermin itu lebih ke mencetak gol. Dan akhirnya di menit ke-47 juga Fermin mencetak gol kedua untuk Barcelona melalui sundulan yang diumpan oleh Pedri. Ini yang dibutuhkan oleh Barcelona, bukan pemain yang mencari ruang untuk oper-operan aja, umpan satu sentuhan, tetapi juga bisa mencetak gol, mencari posisi yang bagus untuk mencetak gol, dan rekan-rekannya juga semakin banyak yang bergerak. Seperti Pedri ini, dia ini ibaratnya seperti Xavi dulu lah, melihat umpannya dia bisa mencuri mata mana rekan-rekan yang bergerak, rekan-rekan yang bisa mencetak gol, membuka celah untuk mencetak gol. Pedri ini bisa melihatnya. Nah, dan gol kedua itu terjadi di menit ke-47 yang diciptakan oleh Fermin. Dan di babak kedua ini beberapa kali Sevilla melakukan serangan ya. Ini Barcelona kelihatannya lemahnya di sisi kanan, yaitu yang dijaga oleh Jules Koundé, yang mana beberapa kali Koundé itu telat menutup dan gampang dilewati oleh pemain Sevilla. Jadi ini sangat bahaya. Untungnya saja tidak sampai terjadi gol. Berbeda dengan Balde yang berada di sisi kiri, untuk menyerang bagus, untuk bertahan bagus. Padahal Balde waktu di awal musim baru mulai, Balde ini belum bisa adaptasi dengan formasi yang diterapkan oleh Hansi Flick ini. Namun Balde berhasil meningkatkan stamina-nya, endurance-nya untuk melakukan penyerangan dan melakukan bertahan. Jadi di sisi kiri Barcelona sangat kokoh. Beda dengan Jules Koundé yang berada di sisi kanan. Kita bisa lihat di pertandingan ini, yaitu Sevilla melawan Barcelona lebih banyak diserang di sisi kanannya Barcelona. Ini sangat lemah untuk Barcelona di sisi kanannya. Di menit ke-54 atau menit ke-55 Barcelona berhasil mencetak gol, yaitu lewat Rafinha, yang mana Barcelona ini sebelum mencetak gol ini melakukan high pressing pada pemain-pemain Sevilla, sehingga pemain Sevilla itu tidak berkutik untuk melakukan serangan terhadap Barcelona. Yang mana di sini Rafinha pinter, mulai dari Balde naik ke atas, terus Koundé naik ke atas, yang mana Lewandowski berubah arah, sehingga pemain belakang itu terfokus menjaga Lewandowski, dan Rafinha mencari
lini kosong di tengah itu, dan Eric Garcia melihat pergerakan yang dilakukan oleh Rafinha, sehingga Eric Garcia mengoper kepada Rafinha dan Rafinha menggocek 1-2 pemain lalu mencetak gol dari luar kotak penalti. Ini taktik yang sangat bagus ya. Jadi walaupun ada kelemahan di taktik Hansi Flick, tapi dengan high pressure seperti ini, walaupun bermain di kandang lawan, Hansi Flick tetap berani ya melakukan permainan possession ball seperti ini, melakukan high pressure yang tinggi di pertahanan lawan, sehingga back-back ini bingung mau menjaga pemain yang mana. Bahkan pemain tengahnya Sevilla saja sampai mundur ke kotak penaltinya Sevilla sendiri. Seperti itu. Namun sayangnya di menit ke-59 Fermin harus mendapatkan kartu merah karena menyeliding ya, padahal bola sudah kena tapi kakinya terlalu melaju terus ya mengenai kaki pemain Sevilla. Jadi Fermin ditarik keluar di menit ke-59. Dan gol keempat Barcelona itu dicetak oleh Eric Garcia yang mana menerima umpan tendangan bebas dari Rafinha. Rafinha menendang dan melihat ada pergerakan Eric Garcia di sisi gawang sebelah kanannya Sevilla, mengumpan ke sana lalu disambut dengan Eric Garcia yang tanpa diketahui oleh pemain Sevilla. Ini menjadi kaget untuk kipernya. Oke, sekian video dari saya untuk pertandingan Barcelona melawan Sevilla. Nantikan video-video selanjutnya dari Progresif Football. Gue Iqbal dan ciao.